Yang pertama, yaitu anemia. Penyakit anemia disebabkan karena rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam sel darah. Anemia dapat dipicu oleh beberapa faktor, mulai dari kekurangan zat gizi hingga vitamin B12 serta asam folat. Rendahnya kadar Hb dapat disebabkan karena kurangnya mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Ciri penderita anemia yaitu mudah lelah, mudah pucat, dan sering pusing. Selanjutnya yaitu hemofilia, merupakan gangguan pada sistem pembekuan darah. Kondisi ini membuat tubuh kekurangan protein yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah. Protein ini lazim disebut faktor pembekuan. Dengan begitu, ketika seseorang mengalami luka, pendarahannya bisa berlangsung lebih lama bila dibandingkan dengan kondisi tubuh yang normal atau sehat. Leukemia ini adalah gangguan produksi leukosit yang terlalu banyak ya, atau melebihi normal. Dan leukemia ini dapat terjadi pada semua umur, terutama anak-anak. Pada leukemia akut, kematian dapat terjadi dalam beberapa minggu lalu. Leukemia ini pasien dapat hidup beberapa tahun. Kemudian ada siklemia atau sickle cell. Ini adalah atau penyakit sel sabit adalah penyakit genetik akibat mutasi gen yang menyebabkan sel darah memiliki hemoglobin abnormal atau hemoglobin S, sehingga kekurangan jumlah oksigen dan hemoglobin berfungsi mengikat oksigennya. Jadi ketika ada gangguan abnormalitas pada hemoglobin, ini akan mengganggu pengangkutan oksigen sehingga akan menyebabkan seseorang mengalami kekurangan O2. Kemudian bentuknya juga pada sel darah merah itu seperti bola sabit. Saat ini dapat rapuh atau mudah pecah saat melewati pembuluh darah, yang akibatnya terjadi anemia, penyumbatan aliran darah, kerusakan organ, dan kematian. Yang kelima ada thalassemia. Thalassemia ini adalah penyakit turunan yang rendah yang terjadi akibat kelainan sel darah merah. Sel darah merah berbentuk tidak normal, cepat rusak, kekurangan oksigen, dan berumur lebih pendek dari sel darah merah normal yang biasanya sekitar 40 hari. Penderita ini memerlukan transfusi darah berulang-ulang seumur hidup, dan penderita ini menjadi pucat, pusing, lemah, letih, sesak napas, tidur, dan warna kulit menghitam. Yang keenam ada hipertensi. Ini ialah tekanan lebih tinggi dari normalnya, biasanya lebih dari 60 mmHg atau 60 mmHg, dan penyebabnya yaitu konsumsi makanan kolesterol, dan penyebab lainnya gangguan dari sistem pembuluh darah. Yaitu ada hipotensi, yaitu tekanan darah rendah di bawah 90 dan di bawah 60 mmHg diastole. Penyebabnya yaitu kehamilan, berbaring terlalu lama karena sakit, mengonsumsi obat pelangsing secara berlebihan, dan dehidrasi. Selanjutnya ada arteriosklerosis, yaitu penyakit degeneratif arteri yang menyebabkan sumbatan sehingga mengurangi aliran darah. Biasanya ada di lapisan arteri yang terdapat plak-plak yang berasal dari lemak, disebabkan oleh kolesterol teroksidasi, radikal bebas, dan darah tinggi. Homocysteine, bahan kimia yang dibebaskan dari sel lemak dan bakteri atau virus perusak sel dinding pembuluh darah. Aterosklerosis itu penyumbatan terbuat dari zat kapur, kalau arterio dari lemak. Yaitu jantung koroner. Jantung koroner ini adalah tersumbatnya arteri.
adalah arteri yang menuju ke sel-sel atau jaringan di jantung yang untuk suplai oksigen dan juga makanan. Akan mengakibatkan aliran darah mencapai sel-sel jantung itu berjumlah sedikit. Jantung koroner dapat disebabkan oleh kebiasaan merokok, makanan yang berkolesterol tinggi, misalkan junk food seperti cepat saji. Kemudian yang berminyak atau kegemukan atau obesitas, diabetes mellitus atau penyakit darah yaitu gula darah. Penuaan juga dan tekanan darah tinggi dan faktor keturunan itu adalah salah satu penyebab dari jantung koroner itu sendiri. Selanjutnya yaitu varises. Varises adalah pelebaran pembuluh vena biasanya pada anggota tubuh di bawah, misalnya betis. Varises disebabkan oleh penurunannya elastisitas pembuluh vena, misalnya karena terlalu lama berdiri atau memakai sepatu berhak tinggi yang memaksa vena bekerja lebih berat. Bisa juga kalau misalkan sedang berolahraga, setelah olahraga langsung ditekuk kakinya. Jika ingin masuk seperti akmil atau akpol itu akan susah karena mempunyai varises. Itulah penyebab-penyebab dari varises. Selanjutnya ada hemoroid atau wasir. Ini adalah pelebaran pembuluh darah vena yang berada di sekitar anus. Penyebabnya sebenarnya sederhana, yaitu saat kita susah buang air besar tapi kita tetap maksa. Biasanya penyebabnya tuh karena kekurangan air minum, kurang makan serat, kurang olahraga, kebanyakan duduk, dan juga kita terlalu banyak mengangkat beban berat. Selanjutnya ada limfangitis. Ini adalah infeksi dan peradangan pada pembuluh darah limfa yang terdapat garis-garis merah pada pembuluh darah kurit. Biasanya terdapat pada ketiak atau lipat pada paha. Selanjutnya di sini ada teknologi sistem sirkulasi. Yang pertama ada ekokardiograf. Ini adalah suatu teknik untuk mengetahui struktur internal, mendiagnosis adanya gumpalan darah, arah aliran darah, tumor, anatomi dan gerakan katup, serta gerakan jantung maupun pembuluh darah yang besar, tanpa memasukkan alat ke tubuh si pasien, tapi dengan menggunakan gelombang ultrasonik untuk membentuk gelombang bayangan. Nah, biasanya materi ekokardiograf ini dapat kita pelajari saat kuliah di biomedik. Ada pemindaian radioaktif ini adalah cara yang aman dengan mendeteksi adanya penyakit jantung dengan cara menyuntikkan bahan radioaktif yang tidak berbahaya ke dalam tubuh pasien, kemudian menggunakan detektor sinar gamma merekam dan membuat foto polaroidnya. Selanjutnya yaitu operasi bypass atau coronary artery bypass graft, yaitu teknik revaskularisasi atau membuat saluran baru melewati arteri koroner yang mengalami penyempitan atau penyumbatan. Saluran baru yang dibuat dapat berasal dari arteri atau vena yang sehat dari tubuh bagian yang lain yang dicangkok. Selanjutnya yaitu terapi gen. Terapi gen adalah suatu teknik terapi yang digunakan untuk memperbaiki gen-gen muatan abnormal atau cacat yang bertanggung jawab terhadap terjadinya suatu penyakit. Pada awalnya terapi gen diciptakan untuk mengobati penyakit keturunan atau genetik yang terjadi karena mutasi pada satu gen, seperti penyakit fibrosis sistik. Penggunaan terapi gen pada penyakit tersebut dilakukan dengan memasukkan gen normal yang spesifik ke dalam sel yang memiliki gen mutan. Kemudian selanjutnya adalah angioplasti. Ini adalah teknik untuk membuka sumbatan berupa plak atau timbunan lemak pada pembuluh darah yang tidak parah dengan menggunakan kateter yang dilengkapi balon yang dapat memaksa pembuluh darah terbuka dan plak akan terdorong keluar, sehingga darah bisa mengalir kembali dengan lancar. Setelah selesai, balon dikempiskan kembali dan balon tersebut ditarik keluar dan selesai. Itulah angioplasti. Kemudian ada pacemaker. Ini adalah alat pemicu detak jantung berupa sebuah perangkat bertenaga baterai untuk menstabilkan detak jantung
dengan cara memberi impuls listrik berkekuatan ringan. Alat ini ditanam secara permanen di dada melalui operasi untuk menciptakan sayatan kecil di dinding dada tepat di bawah tulang selangka.